Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melakukan sharing file kepada orang lain melalui browser. Untuk video ini, saya telah memiliki sebuah bucket yang saya akan gunakan untuk melakukan sharing file. Bucket tersebut juga telah memiliki beberapa objek. Jika teman-teman belum memiliki bucket, silakan membuat bucket tersebut. Teman-teman juga bisa menonton video saya mengenai cara membuat bucket OBS dan mengupload file ke bucket OBS. Mari kita buka halaman OBS. Kita bisa membuka halaman OBS melalui sidebar menu atau pada kotak pencarian, kita masukkan kata kunci misalnya objek atau OBS. Di sini kita bisa langsung mengklik pilihan menu OBS. Nah, sekarang kita berada dalam halaman Object Storage Service. Lalu ini adalah bucket yang saya akan gunakan, bernama bucket Singapore. Teman-teman bisa menggunakan bucket milik teman-teman sendiri. Kita buka bucket tersebut. Nah, kita sudah masuk ke halaman bucketnya. Di sini sudah ada beberapa file dan folder. Ada beberapa cara untuk melakukan share file. Namun yang saya ingin jelaskan kali ini adalah cara membagikan file yang ada di OBS console ini melalui tautan yang memiliki masa berlaku tertentu dan melalui folder yang juga memiliki masa berlaku tertentu. Jadi artinya, tautan akan kadaluarsa atau expire jika melewati batas waktu tertentu. Kita coba cara pertama, yaitu hanya membagikan file. Misalnya, ini adalah file yang kita akan bagikan kepada orang lain. Klik tombol share. Lalu kita melihat halaman share file. Di sini ada nama file, lalu URL, validity period atau masa berlaku tautan. Artinya, seorang user bisa mengakses file tersebut melalui tautan dalam masa berlaku tertentu. Secara default, angka masa berlaku adalah 5 menit. Di sini kita bisa melakukan perubahan dengan memasukkan angka menit atau jam. Jika kita memasukkan angka menit, maka kita bisa memasukkan angka antara 1 sampai 1080 menit. Jika kita memasukkan angka jam, maka kita memasukkan angka antara 1 sampai 18 jam. Nah, bagaimana jika kita ingin menyediakan tautan dengan jangka waktu yang lebih panjang? Di sini kita disarankan untuk menggunakan OBS Browser Plus. Penggunaan OBS Browser Plus akan dibahas dalam video yang berbeda ya. Atau kita juga bisa mengatur bucket policy untuk menyediakan tautan permanen kepada user. Ini juga akan dibahas dalam video yang berbeda. Lalu di sini adalah info tautan yang kita bisa gunakan untuk membagi file. Di sini ada beberapa pilihan: open URL, copy link, dan copy path. Jika kita mengklik open URL, kita bisa langsung mengakses file. File akan ditampilkan melalui tab baru dalam browser. Jadi kita bisa melihat
konten apa yang kita bagikan kepada orang lain. Jika kita mengklik copy link, maka kita mengcopy serangkaian karakter yang ada di sini. Jika kita mengklik copy path, kita hanya mengcopy penamaan yang ada di sini. Nah, kita klik copy link. Link atau tautan ini bisa kita bagikan melalui misalnya WhatsApp, email, atau media-media chat lainnya. Tautan ini berisi informasi autentikasi sementara, berlaku berdasarkan durasi yang kita tentukan. Setiap kali kita merubah masa berlaku tautan, OBS memperoleh informasi autentikasi lagi untuk menghasilkan tautan baru untuk dibagikan, yang berlaku sejak masa berlakunya dirubah. Seperti ini ya teman-teman. Perhatikan di sini. Serangkaian karakter setelah parameter expires akan berubah jika saya merubah masa berlaku tautan. Jadi sekali lagi, kita klik copy link, lalu kita bisa membagi tautan tersebut dimanapun. Berikutnya, cara kedua, yaitu membagi folder. Misalnya kita ingin membagi file apapun yang ada di dalam folder ini. Klik share, muncul tampilan share folder. Ada file name yang sebenarnya adalah nama folder. Lalu di sini ada URL validity period. Ini sama seperti pembagian file ya. Ada masa berlakunya. Kita bisa merubah angka dan satuan menit atau jam. Lalu di sini ada access code. 6 digit angka yang digunakan sebagai sandi atau kode akses. Hanya bisa angka dan harus 6 digit. Ini adalah info tautan berisi serangkaian kode tautan. Lalu ada access code dan tanggal dan waktu kadaluarsa. Kita bisa klik copy all untuk mengcopy semua informasi ini dan bagikan informasinya kepada orang lain. Bisa melalui WhatsApp, email, dan sebagainya. Atau kita klik copy link untuk membagi hanya kode tautannya saja. Kita juga bisa mengklik copy access code untuk mengcopy kode akses untuk membuka tautan tersebut. Nah, kita akan mengklik copy link. Saya klik copy link. Lalu saya masukkan link tersebut ke tab baru dalam browser. Kita bisa melihat halaman untuk memasukkan kode akses. Lalu saya ambil access code atau kode akses dari tab sebelumnya. Kita klik copy access code. Kita masukkan kode akses dalam tab berisi halaman untuk membuka folder tersebut. Nah, kita bisa melihat folder dari tautan tersebut. Kita cari file yang kita ingin download. Klik download untuk langsung membuka file tersebut. Atau klik download as dan tekan tombol kanan mouse pada nama file dan pilih save link as. Berikan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai catatan, untuk masa berlaku tautan pembagian folder yang lebih panjang, kita bisa menggunakan OBS Browser Plus atau mengatur bucket policy. Keduanya ini akan dibahas dalam video yang berbeda.
Sekian dulu teman-teman. Selamat mencoba.